Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi, halo anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti baik, sehat, dan luar biasa. Nah, hari ini kita ketemu kembali untuk belajar komputer atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, belajarnya kali ini kita belajar lewat video. Nanti anak-anak bisa menonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bagian-bagian komputer, kali ini kita belajar apa lagi, Miss? Tetap kita belajar namanya bagian-bagian komputer. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal bagian-bagian komputer, Miss akan mengingatkan kembali, tapi ada tambahannya. Nah, yang pertama, kita akan mengenal komputer sama seperti mengenal bagian tubuh manusia. Kalau komputer mempunyai otak, manusia juga mempunyai otak. Manusia mempunyai kaki, mempunyai tangan, mempunyai mata, dan seterusnya. Nah, kalau komputer, dia bisa mempunyai otak tapi tidak mempunyai kaki. Kenapa? Karena komputer tidak bisa jalan sendiri. Jadi komputer bisa jalan kalau dibantuin oleh manusia untuk mengangkatnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenal yang pertama. Mengenal bagian-bagian komputer yang pertama. Coba kita lihat sama-sama. Nah, kita akan mengenal namanya CPU atau tulisannya CPU. Nah, kalau bacanya CPU, ini dia CPU atau disebut dengan otak komputer. Nah, kalau CPU ini yang pertama dinyalakan untuk komputer yaitu CPU, yaitu dinyalakan dengan memencet tombol powernya. Kalau sudah dinyalakan, maka nanti nyala lampunya. Nah, di sini nanti ada lampunya. Kalau sudah nyala itu CPU-nya sudah nyala. Tapi kalau belum nyala, coba dipastikan dulu apakah kabelnya sudah dicolokin ke listrik atau belum. Nanti kalau belum dicolokin, pasti CPU-nya tidak bisa nyala. Nanti kalau mau menyalakannya, harusnya kabelnya sudah nyambung ke listrik. Nanti kalau belum nyambung, coba diminta tolong sama papa mama untuk mencolokin ke listrik. Nah, selanjutnya kalau sudah kita masuk ke monitor. Nah, monitor kalau masih gelap layarnya, itu namanya masih belum nyala. Jadi untuk menyalakannya kita pencet tombol powernya juga. Maka kalau sudah dipencet maka nyala seperti ini, sudah ada gambarnya. Nah, kegunaan monitor apa, Miss? Yaitu untuk menampilkan gambar atau menu-menu yang ada di komputer. Nah, seperti ini yang ada gambarnya. Selanjutnya kita belajar apa lagi bagian-bagian komputernya? Coba kita lihat sama-sama lagi. Apa ya? Oh, keyboard. Nah, ini namanya keyboard. Nah, keyboard ini untuk mengetik. Nah, kalau untuk mengetik, maka kita menggunakan keyboard. Nah, di sini juga ada angkanya, ada abjadnya. Jadi nanti anak-anak bisa mengetik nama dengan mencari huruf yang ada di sini. Nanti anak-anak bisa mencari hurufnya tapi tidak berurutan. Abjadnya tidak berurutan. Nanti anak-anak bisa mencari satu persatu hurufnya. Kemudian ada angkanya. Nah, kalau sudah kita masuk ke apa lagi ya, Miss? Coba kita lihat sama-sama. Oh, ada namanya mouse. Nah, ini dia mouse, ada dua. Yang satu menggunakan kabel dan yang satu tidak menggunakan kabel. Tapi sama-sama bisa digunakan. Sama-sama bisa berfungsi. Jadi nanti kalau anak-anak yang ada di rumah ini seperti ini tetap bisa digunakan. Tapi kalau ada seperti ini juga bisa digunakan. Nah, untuk menggunakannya pasti terhubung ke komputer atau ke laptop. Nah, kegunaan mouse apa, Miss? Yaitu untuk mengarahkan kursor-kursor
Jadi untuk mengarahkan kursor ini, nah yang bergerak di layar ini namanya kursor. Jadi untuk menggerakkannya menggunakan mouse. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudah selesai penjelasan komputer. Jadi komputer itu sebelum jadi komputer ada 4 bagian. Tadi ada CPU, ada mouse, ada keyboard, dan ada monitor. Jadi kalau sudah 4 itu sudah disatukan, disebut namanya komputer. Nah, yang Miss tadi jelaskan tadi ada monitor, ada CPU, ada keyboard, dan ada mouse. Ini dia. Jadi kalau sudah disatukan semua disebut komputer. Nah, seperti ini namanya komputer. Nah, selanjutnya kita akan belajar namanya laptop. Nah, ini namanya laptop anak-anak. Jadi nanti kalau ada di rumah, ini namanya laptop. Jadi kalau nanti anak-anak bertanya, kok komputer sama laptop beda? Iya, bedanya kalau laptop sudah disatukan semua, kalau komputer pisah-pisah. Jadi kalau laptop bisa dibawa kemana-mana, atau komputer jing-jing, jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa membawa CPU-nya, tanpa membawa mouse-nya, dan tanpa membawa keyboardnya pisah-pisah. Jadi sudah disatukan semua. Untuk menggunakannya sudah disatukan. Di sini ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya paling bawah, dan ada mouse-nya. Nah, nanti anak-anak jangan bertanya, kegunaannya beda komputer sama laptop sama kegunaannya bisa membantu pekerjaan manusia. Kalau komputer bisa membantu pekerjaan manusia, laptop juga bisa membantu pekerjaan manusia jadi lebih ringan. Oke, nah kalau kita sudah mengenal komputer sama laptop, nah nanti anak-anak kalau di rumah tidak ada laptop atau tidak ada komputer, jadi dua-duanya tidak ada, jangan sedih. Kenapa? Karena masih ada lagi. Jadi nanti kalau tidak ada di rumah, anak-anak tidak boleh sedih, tidak boleh memaksakan papa mama untuk membeli laptop atau komputer karena masih ada lagi. Jadi tetap tersenyum. Nah, sekarang kita akan melihat apa lagi ya, Miss? Oke, kita lihat sama-sama apa lagi ya, Miss? Coba kita lihat sama-sama. Oh, ada namanya tablet. Nah, tablet ini sama, ini juga bisa membuat orang membantu pekerjaan orang. Jadi ini untuk komunikasi, alat komunikasi untuk melihat video, melihat gambar ada di sini. Jadi nanti anak-anak, kalau anak-anak tidak mempunyai komputer dan laptop, kalau ada di rumah tablet bisa digunakan untuk mengerjakan tugas dan nge-zoom. Jadi ini bisa digunakan. Tapi kalau ada di rumah tablet ya, tapi kalau nggak ada juga tablet, jangan sedih karena masih ada lagi. Coba kita lihat sama-sama. Apalagi ya, Miss? Nah, ada satu lagi namanya handphone. Nah, atau disebut juga HP. Pasti di rumah papa mama mempunyai HP atau handphone. Jadi walaupun nanti mereknya atau labelnya beda-beda, tapi tetap handphone. Jadi nanti kalau anak-anak tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai komputer, atau tidak mempunyai tablet, tapi ada di rumah handphone, bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, untuk nge-zoom juga bisa. Oke anak-anak, jadi anak-anak bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, dan bisa menggunakan tablet, serta menggunakan handphone. Jadi nanti anak-anak bisa memilih salah satunya. Kalau anak-anak tidak mempunyai laptop, bisa menggunakan HP. Kalau anak-anak tidak mempunyai komputer, ada laptopnya, bisa menggunakan laptop. Jadi salah satu di situ bisa memilih. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Semoga anak-anak sehat selalu. Jaga kesehatan, tetap makan yang sehat, dan semangat untuk belajar. Walaupun kita
belajarnya lewat virtual, tapi anak-anak tetap semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati.